Salam kenal Mbak. Ini sedikit tentang saya. Sore hari ini kita akan membahas mengenai SOP, Standar Operational Procedure. Kenapa sih perlu disistemasi? Dasarnya adalah ini, karena menurut 80% pekerjaan kita itu pekerjaan yang rutin. So, sisanya 20% itu yang baru benar-benar butuh manajemen, butuh dikelola. Alasannya dibuat sistem ketika sesuatu yang sudah rutin dibuat sistem adalah supaya kita tidak tergantung sama manusia. Ketika bikin prosedur, itu ada proses. Bisnis itu ya namanya proses ya. Ada input, ada proses, ada output. Jadi proses itu urutan aktivitas logis yang saling berhubungan. Proses bisnis itu pasti punya tujuan dan sasaran, membutuhkan input, membutuhkan output, membutuhkan sumber daya untuk memproses. Dalam proses bisnis pasti ada proses operasional. Core bisnis itu ada hierarkinya. Ada proses itu sendiri yang utama yang kita sebut tadi core, lalu ada sub proses, bagian dari proses di ini dia. Jadi proses utamanya adalah production. Jadi SOP itu singkatan yang sebenarnya bukan Standard Operating Procedure, tapi Standard Operational Procedure. Ini menurut International Conference on Harmonization (ICH). Jadi serangkaian proses dan prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang karyawan dalam lingkaran proses kerja. Memuat apa yang harus dikerjakan, proses apa yang harus dilalui, proses apa yang wajib dipilih ketika menghadapi situasi B, dan apa yang dilalui ketika hasilnya. Tujuannya jelas, tujuannya supaya konsisten, terus tiap orang jelas perannya dalam suatu proses. Saya berperan sebagai apa nih dalam proses tersebut. SOP tidak sama dengan job description, jelas. Kalau job description kan lebih menjelaskan saya tugasnya apa, saya bertanggung jawab atas sesuatu, atas kelancaran, atas keakuratan. Itu tanggung jawab saya. SOP itu harus efektif dan efisien. Ini menurut Peter Drucker ya. Jadi efektif itu mengerjakan pekerjaan yang benar. Pekerjaan saya adalah general affairs, mengurus bangunan. Saya nggak akan ngurus yang lain. Jadi itu pekerjaan yang benar. Tapi melakukannya dengan benar. Supaya apa? Supaya efisien. Tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang uang. Jadi SOP yang efektif dan efisien itu memaksa orang untuk melakukan pekerjaan yang benar sesuai dengan jobnya, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Di dalam SOP, jadi kalau ditanya, Pak, standarnya SOP itu seperti apa? Sebenarnya tidak ada standar, tapi ada komponen-komponennya. Kemudian baru di bawahnya prosedurnya, terdiri dari narasi prosedurnya, flowchartnya, sama dokumen yang digunakan. Ini contohnya. Ini contoh dari SOP. Lanjut ya. Siapa membuat SOP? SOP disusun oleh satu tim. SOP itu harus ini dia, memenuhi kriteria ini. Specific, complete, clear, applicable, controllable, auditable, changeable, and flexible. Bentuk dulu timnya. Terutama ada orang-orang yang ahli dalam bidangnya atau bagiannya. Artinya kalau SOP marketing berarti harus ada orang marketingnya. Lalu mulailah pengumpulan data. Siapa yang bisa mengumpulkan data? Ya tentu saja orang yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Alurnya seperti apa? Alur otorisasinya. Formulirnya di mana kejadiannya? Seperti apa prosesnya? Yang terlibat siapa? Lalu mulailah disusun, dibuat visualisasi dalam bentuk flowchart. Mulailah simulasi, diuji coba. Yang sudah kita dapatkan, diuji coba artinya setelah hasil evaluasi disempurnakan, ini harus disahkan oleh si pembuat. Tahap pemeliharaan, tim audit itu biasanya diisi oleh satu orang staff, ya, satu orang perwakilan dari setiap staff supaya dia bisa memelihara pelaksanaan dan bisa mengaudit. Tim audit internal yaitu leadernya tentu dari perwakilan di setiap unit kerja yang saya sampaikan tadi. Ini tips menulis SOP. Pak, cara buatnya tadi bikin tim, lalu mulailah mengumpulkan data. Tapi karena panjang maka ini nyambung ke sini. Nah, itu konektor yang ini. Implementasi SOP itu sukses kalau semua support dari departemen, artinya melaksanakan sesuai dengan SOP. Berkaitan sama, karena kita bicara soal personalia, itu berkaitan sama prosedur kepegawaian. Contohnya sakit itu harus ada surat keterangan dokter, informasi pada hari pertama, tidak memotong gaji atau cuti. Kalau surat sakitnya sah, harus ada undangan, harus ada bukti buku nikah di copy. Informasikan ke security siapa saja yang bekerja lembur, harus dipantau. Ini contoh SOP ya. Saya kasih contoh SOP ini. Judulnya dibuat oleh siapa, disetujui oleh siapa. Sampai seberapa persenkah kita bisa tolerir itu supaya SOP itu masih tetap kita dianggap valid, atau memang itu harus kita bicarakan kembali dengan atasan, misalnya membutuhkan lahan lagi atau bagaimana Pak? Julinia, jadi gini, ada kendala. Ternyata
SOP disimpannya harus dalam gudang, tapi gudangnya nggak mencukupi. SOP-nya ketika berjalan kan tetap berjalan dari awal ya. Lalu hanya masalah di penyimpanan. Akibatnya ada SOP yang berubah nih, karena nyimpennya tidak di situ sehingga pengaturnya tidak sesuai. Jadi pilihannya berarti betul Bu, harus disampaikan ke atasan. Ruangan kita tidak cukup. Pilihannya adalah mengubah SOP, menyesuaikan dengan kondisi karena ini fleksibel sifatnya, atau kita menambah ruangan. Misalnya jawabannya kita nggak mungkin nambah ruangan karena kita nggak ada budget. Kita memanfaatkan ruangan yang ada. Oke, kalau gitu kita buat SOP baru Pak, atau SOP tambahan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini saya yakin pasti bermanfaat. Mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf. Kemudian saya mohon juga kalau ada yang ingin tanyakan bisa kontak saya di nomor telepon dan di email yang saya sampaikan dalam materi hari ini. Selamat sore, terima kasih semua. Salam sehat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya.